Resep bacang dan sejarah adat tradisi festival perahu naga atau Tuan Wu Jie. 粽子师傅印度尼西亚 Tuan Wu Jie Ozonman Channel. Sebelum kita melanjutkan video ini, tolong di subscribe, like, dan share. Asal muasal tradisi Tuan Wu Jie atau Festival Perahu Naga dimulai di masa dinasti Zhou. Tepatnya tahun 475 sampai 221 sebelum Masehi. Pada masa itu, hidup menteri jujur bernama Xu Yan di kerajaan Zhou. Kembali ke bacang. Di Kalimantan Barat, bacang memiliki dua jenis, yakni bacang manis dan bacang asin. Bacang manis biasanya dimakan dengan gula kelapa, sedangkan bacang asin memiliki isian berupa daging, kacang, telur, jamur, dan lain-lainnya. Xu Yan adalah pejabat yang mempunyai prinsip jujur dan anti korupsi, serta sangat mencintai negerinya. Akibat dari sifat anti korupsinya, sehingga pejabat korup memfitnahnya. Akibatnya ia dibuang ke pengasingan. Kembali ke bacang. Ini kita lihat, kita harus membersihkan dulu beras ketan. Kita keluarkan beras-beras yang kotor atau batu-batu, lalu kita rendam beras ketan semalaman. Setelah beras ketan direndam semalaman, kita campurkan beras ketan dengan kisui atau kicui. Saya kurang juga tahu apa nama dalam bahasa Indonesianya ya. Mungkin Anda dapat mencarinya di Google Translate. Selanjutnya, daun bacang direbus. Selanjutnya, daun bacang yang telah direbus harus dibersihkan lagi. Airnya dilap hingga kering. Ini adalah cara untuk mengikat atau membungkus bacang, tepatnya bacang manis. Bisa Anda lihat sendiri cara-caranya. Kembali ke kisah Xu Yan. Xu Yan yang tadinya telah dibuang ke pengasingan. Di pengasingan ia mendengar ibu kota kerajaan jatuh dikuasai kerajaan lain. Merasa tidak dapat berbuat apa-apa untuk melindungi negerinya itu. Ia yang sangat kecewa akhirnya pun bunuh diri dengan melompat ke sungai Milo. Warga yang mendengar Xu Yan bunuh diri melompat ke sungai Milo beramai-ramai untuk mencari jasad Xu Yan. Mereka mengenang beliau yang memiliki sifat patriotisme, kejujuran, adil, dan hatinya yang baik. Untuk melindungi jasad Xu Yan, warga atau orang-orang yang mencari jasadnya membuang bacang ke dalam sungai dan menabuh genderang untuk menakuti ikan. Dalam tradisi orang Cina, memang tubuh atau jasad orang yang mati harus dijaga agar tidak rusak, agar arwahnya dapat menyeberang ke alam surga. Orang-orang ini menaiki kapal sambil menabuh genderang dan membuang bacang ke dalam sungai. Mereka mengingat Xu Yan sebagai seorang patriotisme yang penuh keadilan, kejujuran, dan tindakannya tidak egois. Xu Yan adalah simbol patriotisme, keadilan, kejujuran, dan tindakan yang tidak egois pada saat itu. Kematian Xu Yan di bulan 5 tanggal 5 penanggalan Cina adalah cikal bakal dari dilakukannya adat tradisi Tuan Wu Jie makan bacang ataupun festival perahu naga. Di sini sejarah mencatat bahwa seorang yang tidak egois, patriotisme, jujur, dan adil akhirnya dikenang hingga ribuan tahun.
Ini juga sebagai sejarah bahwa bagaimana patriotisme, jujur, keadilan, dan sifat tidak egois dihormati hingga beribu-ribu tahun. Ini bacang yang sudah dibungkus, diikat, tapi kondisinya masih berantakan karena Anda dapat lihat masih daun-daun bacangnya masih panjang-panjang. Itu nanti harus dipotong lagi agar terlihat rapi. Ini daun bacangnya kita potong biar rapi agar terlihat indah. Ini hasilnya setelah dipotong rapi. Kemudian kita siap untuk merebus bacang manis. Ini adalah alat rebusannya. Seperti umumnya merebus, kita hanya perlu merebusnya dengan air. Ini bacang yang sudah masak, sudah matang. Anda dapat melihat airnya sudah mendidih. Kita dapat mematikan kompor sekarang. Ini adalah bacang yang sudah matang, sudah dapat dikonsumsi. Ini masih dalam kondisi panas. Untuk menambah kelezatan bacang, kita akan membuat bumbunya yang terbuat dari gula kelapa yang dimasak. Air gula kelapa dimasak hingga mengental. Siap disantap. Rasanya manis gurih, sangat lezat. Rasa dari bacang manis ini tidak terlalu lezat jika kita konsumsi tidak menggunakan bumbu manis seperti bumbu gula kelapa yang dimasak, ataupun bisa juga dengan hanya gula pasir. Itu akan menambah kelezatan dari bacang ini. Bagi umat-umat Tridharma, Konghucu, ataupun umat Buddhis, bacang juga sering digunakan sebagai sesajen untuk menghormati, berdoa kepada para dewa dan para leluhur. Di banyak negara, Festival Tuan Wuce dirayakan dengan perlombaan perahu naga dengan meriah. Sedangkan di Kalimantan Barat, perayaan Tuan Wuce dirayakan dengan mandi bersama di pantai. Tolong jangan lupa subscribe-nya ya. Untuk membuat bacang asin, kita memerlukan ebi. Ini ebi yang tadi saya jemur dan sudah saya kupas kulitnya. Lalu kita cincang daging babi, bisa juga dengan daging ayam. Kita ganti dengan daging ayam dalam bentuk yang lebih halal. Dapat juga di blender. Ini daging babi yang sudah di blender. Sebenarnya bisa juga dicincang, namun menurut saya kalau dicincang rasanya lebih nikmat karena dagingnya tidak terlalu halus. Tapi karena lebih mudah bila di blender, menghemat waktu, jadi saya memilih untuk di blender saja. Ini yoku atau jamur yang juga disiapkan untuk isian dari bacang asin atau cungce. Dan ini adalah kacang tanah yang sudah direndam lalu direbus agar rasanya lunak, tidak keras. Lalu yang tidak kalah penting, bawang putih. Ini kacang tanah yang sudah siap untuk dipakai.
Ini sudah direbus, sudah lunak, tinggal dikupas kulitnya. Ini asinan lobak manis yang juga sangat penting untuk bahan isian. Ini salah satu bahan paling penting, yakni telur dan daging babi. Anda dapat ganti dengan daging ayam, dimasak kecap ya, atau ditalu. Talu kalau bahasa keknya, bahasa Tionghoanya ya. Asinan lobak manis tadi dipotong kecil lalu ditumis bersama bawang putih. Ini daging babi yang tadi, ini telur, ini kacang tanah, ini beras ketan. Anda dapat juga melihat ebi di situ, di samping beras ketan. Ini daging babi cincang, dan ini jamur, dan ini adalah kuah daging tadi. Ini daging cincangnya. Semua adalah bahan isian untuk bacang. Ini bahan isian untuk bacang asin tadi. Semua sudah disiapkan. Kita akan melihat bagaimana cara membungkus, mengisi, mengikat bacang ini, dan semoga berguna untuk teman-teman. Kita akan terus melanjutkan tradisi leluhur kita ini sebagai warisan tradisi untuk mengingat identitas kita sebagai orang Tionghoa. Kita Tionghoa, tapi darah kita tetap merah dan tulang kita tetap putih sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan juga kita dapat belajar dari kisah Xuyen, bagaimana patriotisme dan kecintaan pada negara, negeri, sifat adil, jujur sebagai landasan untuk dikenang di kemudian hari. Walaupun di negeri ini kita sebagai etnik Tionghoa tidak dapat berbuat banyak dalam pemerintahan, dalam negeri untuk membangun bangsa, kita dapat membantu dan membangun bangsa ini dengan cara lain, seperti dalam hal ekonomi, untuk menyediakan lapangan kerja bagi teman-teman kita dari etnis lainnya ataupun dari bangsa lainnya. Kita dapat berkontribusi di situ. Adat tradisi adalah jati diri kita sebagai suatu yang mencirikan kita, menunjukkan asal muasal kita, mengingatkan kita pada leluhur kita, dan sewajarnya untuk kita jaga sebagai identitas dari mana asal kita. Ini adalah bacang yang sudah selesai direbus, sudah siap dimakan. Rasanya nikmat sekali. Ini adalah air untuk merebus bacang. Ini bacang yang sudah selesai direbus. Jadi di dalam air rebusan bacang itu harus kita tambahkan daun pandan agar wangi, dan rasanya dipastikan sangat 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 lezat.
Selamat menikmati Tuan Lu Jie. Ini cara orang zaman sekarang untuk memberi makan ikan. Nggak perlu pakai bacang lagi. Happy Tuan Lu Jie. Selamat menikmati bacang. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya. Untuk membantu channel ini terus memberikan konten-konten tentang adat budaya Tionghoa.